Pasti kita semua pernah ngerasain kan ya, udah berharap dapat kualitas yang bagus, hasilnya malah kurang memuaskan. Hari ini kita bakal bongkar tanda-tanda tersembunyi dari seorang profesional sejati, petunjuk yang sering banget kita abaikan. Padahal justru itu yang bikin semua perbedaan. Yuk kita mulai? Pernah nggak sih ngerasain kecewa kayak gitu? Mulai proyek dengan semangat 45, pas jadi kok hasilnya biasa aja. Kenapa ya ini terus terjadi? Ternyata jawabannya itu sering banget balik lagi ke mindset yang udah ada bahkan sebelum kerjaan dimulai. Jadi, intinya tuh gini, ada dua cara yang beda banget buat ngerjain apapun. Anggap aja ini kayak kisah dua kontraktor. Ngertiin bedanya, ini adalah kunci buat menghindari kekecewaan di kemudian hari. Di satu sisi, ada pendekatan yang penting kelar, cepat, murah, dan ya, seringnya asal-asalan. Nah, di sisi lain, ada cara profesional yang fokusnya itu ke proses, kualitas, dan ngerjain semuanya dengan benar dari awal. Tanda-tandanya tuh ada di mana-mana kalau kita tahu apa yang harus dicari. Oke, jadi dari mana kita bisa mulai lihat bedanya? Kita mulai dari hal-hal yang paling gampang kelihatan, yang bisa langsung kita lihat pakai mata sendiri. Tanda-tanda ini muncul dari hari pertama loh, dan ini bisa ngasih tahu kita hampir semua yang perlu kita tahu. Hal pertama yang harus banget diperhatiin, kebersihan lokasi kerjanya. Coba deh lihat, berantakan nggak? Puing-puing di mana-mana, atau justru bersih dan rapi? Ini bukan cuma soal penampilan loh, ini tuh cerminan langsung dari disiplin dan etos kerja timnya. Lokasi kerja yang bersih itu ngasih pesan yang jelas banget. Mereka prioritasin keselamatan, mereka ngehargain properti kita, dan kemungkinan besar hasil akhirnya juga bakal serapi itu. Ini tanda pertama yang nggak bisa dibantah, kalau profesionalisme itu nomor satu. Tanda kelihatan berikutnya, coba deh lihat alat-alat kerja mereka. Masih bersih dan terawat, atau udah kotor dan nggak keurus? Cara seorang pekerja ngejaga alatnya, itu nunjukin banget kebanggaan dan komitmen mereka sama kualitas. Coba bayangin deh, sendok semen yang kotor, penuh sisa semen kering, mana mungkin bisa ngasilin plesteran yang mulus? Nggak mungkin. Alat yang nggak keurus, ya ujung-ujungnya bikin kerjaan jadi nggak akurat, proyek molor, dan kelihatan banget nggak ada kebanggaan sama kerjaannya. Nah, tim yang pro, sebaliknya, mereka tuh bersihin alat-alatnya setiap hari. Ini semua soal presisi dan rasa hormat sama keahlian mereka sendiri. Oke, tanda ketiga yang bisa kita lihat langsung adalah budaya keselamatan. Coba perhatiin, pekerjanya pakai alat pelindung diri yang lengkap nggak? Ini tuh lebih dari sekedar ngikutin aturan loh. Ini nunjukin mindset dasar soal tanggung jawab. Di dalam tim yang benar-benar profesional, keselamatan itu bukan pilihan, itu kewajiban, tanggung jawab. Mereka nggak bakal ambil resiko sama keselamatan orang-orangnya. Ini tanda yang nggak bisa ditawar-tawar lagi dari sebuah tim yang solid. Oke, tadi kita udah bahas apa aja yang kelihatan mata. Sekarang, ayo kita gali lebih dalam lagi ke hal-hal yang justru nggak kelihatan. Disiplin tersembunyi yang sebenarnya jadi fondasi buat hasil kerja yang luar biasa. Nah, disinilah kuncinya. Perbedaan paling gede antara hasil yang bagus sama yang mengecewakan itu seringkali ada di hal-hal yang nggak kelihatan, yaitu komitmen yang kuat sama proses yang benar, bukan yang cari jalan pintas. Kebanyakan orang kan mikirnya makin cepat makin bagus, ya kan? Tapi seorang profesional sejati itu tahu yang sebenarnya. Presisi itu nomor satu, nggak bisa ditawar. Kecepatan itu cuma bonus dari kerja yang efisien, bukan karena motong-motong proses. Ini nih bedanya fundamental banget. Tim yang kejar tayang bakal motong waktu pengeringan beton cuma biar ngejar deadline. Sebaliknya, tim yang pro itu ngehargain waktunya material. Mereka ngerti banget kalau ada hal-hal yang emang nggak bisa diburu-buru, dan ngebiarin proses berjalan semestinya itu satu-satunya cara buat ngejamin kualitas jangka panjang. Nah, ini nyambung ke elemen tak terlihat yang paling penting, investasi internal. Ini bukan soal punya alat-alat paling canggih atau paling mahal, tapi soal investasi ke sistem dan orang-orang di balik layar. Profesional sejati itu berinvestasi besar-besaran di tim mereka. Mereka ngadain pelatihan rutin, mastiin semua punya sertifikasi yang pas, dan nerapin prosedur standar yang jelas. Inilah mesin tersembunyi yang bikin kualitasnya konsisten dari satu proyek ke proyek lainnya. Oke, setelah melihat semua tanda-tanda tadi, baik yang kelihatan maupun yang enggak, kita sampai ke pertanyaan paling krusial, soal harga. Tapi, kita perlu ngubah cara kita mikirin soal ini. Ini nih, sebuah kebenaran yang seringnya kita pelajari lewat pengalaman pahit. Harga murah di depan itu emang kelihatannya menggiurkan banget, tapi seringnya itu cuma jebakan yang ujung-ujungnya bikin kita keluar biaya perbaikan lebih mahal, stres, dan kecewa di kemudian hari.
Coba kita bedah ya. Cara yang buru-buru itu mungkin kelihatan murah di awal, tapi nanti ada biaya perbaikan, ada biaya stres yang bikin nilai akhirnya anjlok. Sebaliknya, cara yang profesional mungkin butuh investasi lebih tinggi di depan. Tapi karena hampir nggak ada perbaikan dan kita juga tenang, nilai akhirnya jadi jauh lebih tinggi. Nah, ini poin paling pentingnya. Waktu kita milih seorang profesional, kita tuh nggak cuma bayar buat hasil akhir. Kita itu berinvestasi pada sebuah sistem yang bisa diandalin. Sistem kebersihan, perawatan alat, keselamatan, dan pelatihan. Kita bayar untuk kepastian dan ketenangan pikiran. Jadi coba renungin, nggak cuma di soal konstruksi ya, tapi di kerjaan atau kehidupan pribadi kita sendiri, di mana kita sering salah kaprah antara harga dan nilai. Ngerti bedanya itu bisa mengubah segalanya.